Oke, guys, kita akan memberikan sedikit tutorial tentang pembuatan cuka kayu ya. Ini bentuknya cuka kayu ya. Ini yang saya ambil itu dari tempat penyimpanan cuka kayu. Jadi ini cuka kayu ini bisa bermanfaat banyak sekali ya, khususnya dia pertama untuk pengental karet. Nah, ini latex itu bisa dikentalkan dengan cuka kayu karena dia pH-nya itu bisa antara 3 sampai 4 ya. Ini jadi cukup efektif dan dia asam asetatnya itu bisa cukup untuk menjadikan pengentalan di latex karet ya. Kelebihannya adalah di sini menjadikan karet itu tidak berbau. Ya, ini kelebihannya di situ ya. Yang bisa dipakai dan banyak sudah diaplikasikan oleh para petani-petani karet. Kemudian yang kedua, ini juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri ya. Contohnya kita saat ini adalah di dalam peternakan ayam, itu dia akan bisa mengurangi bau tai ayamnya ya. Tai ayam itu bisa berkurang baunya karena di saat ini sewaktu kita semprot dengan asam asetatnya dari cuka kayu yang dikandungnya ini ya, ini jadinya baunya jadi tidak berbau ya. Biasanya kita baunya luar biasa, ini dengan disemprot ini konsentrasi 4% sampai 5% sudah cukup ya untuk menghambat pertumbuhan. Itu juga untuk tanaman. Nah, wood venager atau cuka kayu ini bagus sekali ya, dia mengandung juga sifatnya hormon untuk kutikula, jadi pertumbuhan tanaman. Ini juga cukup bagus, jadi dia memicu pertumbuhan tanaman karena dia mengandung hormon yang bisa memacu itu. Kemudian yang kedua, ini juga dia bisa sekaligus untuk bakteri ya, ataupun saat ini pestisida ataupun juga ini fungisida. Jadi ini bisa belalang macamnya itu dengan baunya asap ini, asap cair ini dia nggak akan mau, ulat dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali manfaatnya dari cuka kayu ini. Dan cuka kayu ini kita lihat, kalau kita lihat di sini tungku. Yang kemarin ini adalah tungku yang saya rancang sendiri, saya buat ya. Ini adalah kita cukup sederhana, yaitu dari drum. Ya, dari drum biasa yang kita buat. Ya, di drum ini ya, saat ini kita lihat seperti ini. Itu prinsipnya adalah kita kalau yang kita buat ini itu adalah untuk kita manaskan api dari sebelah sini, karena ini saya mau ngambil wood venagernya, maka di bagian bawah drum itu kita buat lubang sehingga asapnya dari tungku yang di bawah ini juga masuk ke dalam drum, kemudian masuklah ke destilasi. Ini ada pipa itu, pipa destilasi, yaitu pendinginan. Kemudian di sebelah sana nanti prinsipnya bisa kita lihat, ya, kita bisa jalan ya. Ini intinya adalah tadi kalau tadi sudah saya jelaskan tentang yang di depan. Oke, itu guys, ya, ini proses pemotongan bahan baku ya. Ini kita lihat, ini itu adalah ini kayu leban ya. Ini kayu leban. Ini pun saya bilang kayu leban sekecil ini pun itu bisa saya manfaatkan. Ini bisa, ini jadi arang. Kalau leban sekecil ini pun ini arangnya bagus banget ya kalau leban. Ini kayu akasia. Ya, ini saya juga akasia ya, saya kumpulkan yang anak-anak kayu akasia liar itu saya kumpulkan ya. Ini anak kayu liar itu juga, ini saya kemarin pembersihan kayu ini ranting-ranting jabon itu juga bisa, itu ada cabang-cabang itu yang di atas itu loh ya, itu bisa kita kemarin memanfaatkan juga ya. Itu kayu mahang juga bisa, semua kayu bisa jadikan untuk wood venager, juga untuk bisa jadi arang. Coba dipotong, ini untuk satu ya, kita potong rata-rata ya 10 cm ya, ukuran gini itu 10 cm. Tapi kalau diameter yang gede-gede seperti ini, nah, kita hanya 5 cm, 5 cm supaya dia betul-betul jadi
sampai 15 cm juga nggak ada masalah. Sebesar-besar gini, diameter antara 5 sampai 13 cm itu adalah untuk pembuatan arang yang paling bagus nih, diameter segini ya. Nah, lanjut kita dari bahan baku ini kita akan pindahkan ke tungku pembakaran ya. Ini bisa langsung. Oke. Ya. Ini proses memasukkan bahan baku ya. Kita lihat proses masukkan bahan baku. Udah. Nah, jadi ini dimasukkan ke tungku pembakaran ya. Ini proses ini kita isi ya. Kita rasanya biasanya isinya sekitar 80 kilo ya. 80 kilo ya Pak ya. Isinya satu drum ini sekitar 80 kilo. Ya. Untuk nutup bagian pintu ya, pintu dari tungku ini harus ditutup karena ini adalah dari tanah. Ini fungsinya adalah untuk bagaimana menutup tidak ada ruangan untuk asap itu keluar. Nah biasanya nanti kalau sudah 21 jam atau 20 jam itu sini mulai mengering tanahnya dan itu mulai bisa untuk kita keluar asapnya itu tadi. Nah itu mulai berarti tanda-tanda bahwasannya sudah mau masak ya. Jadi ini penutupan ini dari tanah karena kita juga memudahkan sewaktu kita mau mau membuka sewaktu arang sudah jadi kayak seperti itu. Video proses pembakaran ya. Di sini adalah tungku ya, ini tungku, kemudian ini kiln ataupun tungku untuk pembuatan arangnya ya. Jadi di sini kemudian berikutnya adalah kita lihat di sini adalah pipa. Nah ini pipa pendingin. Jadi ini kalau kita lihat pipa pendingin itu di sini, ini ada pipa kecil, ini adalah asap yang dari sana, penangkap asap masuk di sini. Nah, ini ada pipa yang lebih besar. Pipa yang lebih besar itu di dalamnya ini ada air. Jadi mendinginkan asap yang masuk, dingin ya, dingin ke sini, arahnya ke sini. Kemudian ini kembali lagi ke sini, ini asap. Ini jadi asap di sini lebih dingin daripada yang sebelah sana karena di sini sudah ada pendinginan. Ya. Kemudian dia didinginkan di sebelah sini. Di sebelah sini didinginkan. Ditambah apinya itu ya, didinginkan. Oke, kalau kita lihat ya, didinginkan. Setelah didinginkan kita lihat di sini ya, pendinginan, proses pendinginan. Nah ini sudah, ini karena sudah mau tutup, jadi kalau saat ini keluarnya wood furniture hanya sedikit ya. Kita lihat di sebelah sini ini masih ngalir ya, ini berarti ini karena pembakaran. Nah seperti ini, netes-netes pelan-pelan karena ada tetesan air itu adalah wood furniture ya. Nah ini ini kita lihat mulai ngalir ini ya. Ini wood furniture-nya ngalir nih dengan deras ya. Nah ini wood furniture ini ngalir ya. Ini nampaknya memang tetesan kayak seperti itu. Kemudian kita hitam. Ini hitam, warna hitam. Coba tengok ke bawah ini Pak. Nah ini hitam ini. Ini adalah tar. Jadi kalau kita rokok itu kan juga ada tartnya kan. Ini tarnya ini. Nah ini tarnya itu juga sangat berfungsi ya. Kalau di sini untuk di kosmetik dan di untuk obat. Itu bisa dia di sini adalah untuk sakit gigi ya, tartnya ini bisa untuk juga untuk kosmetik ya, penghitam rambut dan sebagainya. Nah kita lihat tetesan ini kan juga begitu. Ini jadi memang wood furniture ini pasti ya akan kita siapkan ini untuk dipakai. Itu kalau kayak seperti ini kan hitam nggak bisa nih dipakai. Untuk bisa seperti ini itu minimal adalah 1 bulan diendapkan. Jadi di sebelah sini kayak seperti ini. Jadi ini setelah jadi ya, nanti di sini tetesan ini dimasukkan ke dalam sebelah sini ya, di dalam sebelah sini dalam jerigen ini ya. Ini adalah endapan yang pertama. Kalau sudah besar begitu kita bisa masukkan ke penampung di sini ya. Kita lihat kalau kita bisa di sini tempat, coba Pak, ada Pak ini tempat sedikit. Nah kalau seperti ini kita bisa lihat ya, ini tim penampung. Jadi kalau yang kecil ke yang besar ya, kemudian kita juga di sini ini juga wood furniture. Yang sini ya, ulangi ya. Nah kita lihat, kita tinggal buka keran di sini. Kalau ini kalau kita lihat ini tatnya itu sudah ada di bagian
Nah, ini kalau kita mau ngambil tinggal coba kayak gini. Nah ini sudah. Nah kalau kayak gini, ini disebut dengan asam semut, ya. Asam semut. Makanya kalau kita tes, saya sendiri bisa betes begini, nggak masalah. Ada seperti asam, kemudian rasanya kayak lidah kita digigit, makanya ada seperti semut gigit gitu. Itu makanya disebut dengan asam semut. Ya, ini kalau 1 kali destilasi lagi atau 2 kali destilasi, maka ini bisa menjadi cuka makan. Nah, cuka makan. Jadi cukup kayak ini. Baunya juga gitu, asap. Makanya kalau ulat dan sebagainya nggak mau karena ini. Ya, bau asapnya ini. Jadi kita saat ini kalau kita lihat kan sama ini. Ini cuka kayu yang sempurna ini. Jadi kalau kita pengendapan itu supaya ada fermentasi, itu dibiarkan di tong ini adalah 1 bulan. Setelah 1 bulan kita ambil, bisa langsung diaplikasikan. Ya, demikian proses pembuatan cuka kayu. Nah, hasil yang kedua dari cuka kayu itu adalah kita bisa mendapatkan arang. Jadi kalau bahan baku yang kita masukkan di sebelah sini, ini kan sistem pembakarnya sistem pirolisis. Jadi arang ini bisa kita manfaatkan dari ilen, dari tabung ini. Jadi kalau ini prosesnya mirip seperti kita masak nasi dengan magicom. Nah, ini di sebelah sini. Nah, ini nanti kalau sudah ditutup, nanti ada prosesnya saya tunjukkan bagaimana kami mengeluarkan ini. Itu adalah kayak seperti hasilnya adalah arang kayak seperti ini. Ini bisa dimanfaatkan untuk kita untuk masak atau untuk yang lainnya. Kalau saya pakai untuk di lapangan. Ya kalau bakar-bakar ikan dan sebagainya itu kita sudah punya luar biasa. Dan semua kayu bisa kita jadikan wood vinegar. Ya, karena ada asapnya, karena dia saat ini ada bagian kayunya. Semua ya, sekecil-kecil apapun itu bisa. Ya, kita cabang-cabang yang sebesar gini pun juga bisa. Ya, kita jadikan arang. Ini bisa jadi arang, bisa menjadi wood vinegar. Jadi luar biasa banyak manfaat. Salah satunya kita juga untuk bisa menjaga kualitas arang, ya, ataupun juga dengan bagaimana kita nanti wood vinegar-nya secara bagus. Itu juga alat ini, ya. Kita bagaimana ini infrared, ya, infrared gun, ya, untuk melihat suhu, ya. Jadi kita kalau di sini harus kita cek terus, tembak gini. Nah, gini tuh kan. Kalau ada nanti, oh ini semua misalnya ini adalah 387, ya. Ini berarti suhu yang ada di sini itu adalah 387 derajat. Nah, ini memang kita sudah posisi saat ini berapa kemarin dibakar jam 2 siang. Jam 2 siang, sekarang jam 8 pagi. Ini berarti jam 2, jam 12, ini sudah hampir 20 jam, ya. Ini sebentar lagi masak. Ya, kita lihat di sini itu pakai ini tadi. Suhunya dijaga. Ini 400 pas nih. Ini sudah mau masak. Ini kalau kita nunjuk, kita lihat di sebelah sini. Kita lihat dekat. Ini artinya tungku yang sebelah sini ini belum masak karena masih ada asap putih. Cirinya nanti coba dibukakan yang ini, dibuang ini. Yang ini diambil pakai sarung tanganmu mana? Sarung tangan. Ya, ini kita lihat, ini masih ada asap putih. Ini menunjukkan bahwa ini belum masak, ya, masih lama. Saya perkirakan masih 3 jam lagi nih. Asap putihnya sedikit. Beda dengan 2 tungku ini. Nah, coba dipindah. 2 tungku ini. Nah, 2 tungku ini kita lihat. 2 tungku ini berarti ini paling saya bilang nggak sampai 1 jam lagi ini sudah apa itu, sudah masak, karena tengok ini hanya tinggal ether, tidak ada lagi asap putihnya. Biasanya nanti di sini adalah asap kuning. Setelah putih ini kuning, kemudian sudah tidak ada asap lagi. Ini sudah bisa dimatikan. Paling setengah jam lagi 2 ini sudah masak. Ya, ini pasti dari sudah tidak ada lagi wood vinegar yang keluar sedikit. Ya. Ini tinggal sedikit aja ini. Ya, demikian. Jadi ini penting sekali untuk infrared gun ini untuk mengecek suhu ini. Jadi kita stabil. Panasan pertama 50 naik ke 100 derajat, 100 derajat naik 150 derajat, 150 naik 200, kemudian 400, suhu 400, ini 387, ini benar, hampir 400, ini ditahan sampai dia saat ini warna asapnya mulai menguning, turunkan lagi, ya, turunkan pelan-pelan dia menjadi suhunya 300, 250, kemudian kita tahan 100, kemudian habis itu mati sendiri, tutup. Ya, di sini ada penutupnya. Untuk mematikan arang itu harus ditutup, semuanya tutup. Karena apa? Dia di oksigennya kita matikan, maka itu adalah akan mati.
ya, akan mati dan dia didiamkan selama 24 jam, dinginkan, kemudian baru dibongkar. Setelah dibongkar pasti kita jadi arang dan kita mendapatkan wood vinegar. Demikian tutorial singkat tentang pembuatan wood vinegar. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua dan ada manfaatnya. Nanti kalau mau bertanya boleh nanti ditanya di komentar, saya nanti bisa saya jelaskan. Dan jangan lupa nanti like, subscribe, dan komen. Terima kasih.